Hal baru terungkap di kasus penculikan dan pembunuhan bocah 5 tahun di Banten. Selain masalah utang piutang, pelaku tega lakukan aksinya karena masalah asmara. Fakta ini sekaligus menutup jumpa kita di Fakta 62 pagi ini. Saya Hani Bisyara, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Good People, cerita di balik tewasnya Akila Tunisa Prisca Herlan. Bocah berusia 5 tahun yang jasadnya ditemukan di Pantai Muhara, Kabupaten Lebak, Banten. Sungguh tragis. Hal ini terungkap usai polisi menangkap 5 orang pelaku penculikan dan pembunuhan. Saena, Rahmi, Emi, Yayan, dan Ujang ditangkap di sejumlah tempat berbeda di Cilegon dan Pandeglang. Dari 5 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya yakni Saena dan Rahmi merupakan otak pelaku dan mengenal dekat dengan orang tua korban. Korban Akila diculik dari dalam rumah kontrakan di daerah kota Cilegon Selasa 17 September lalu saat sang ibu sedang menjemput ayah korban di tempat kerja. Oleh pelaku, korban kemudian dibawa ke ruangan yang dijadikan gudang, lokasinya di samping rumah kontrakan keluarga korban. Di tempat inilah korban dibunuh dengan cara dipukul dengan menggunakan besi dan bagian kepala korban diduduki oleh 2 orang pelaku. Jadi ibu cemburu seperti itu kepada saudara RH? Betul, Pak. Saya cemburu, Pak. Punya anak nggak, Bu? Ibu punya anak nggak, Bu? Punya. Ibu punya anak nggak, Bu? Punya, Pak. Umur berapa? 12 tahun dan 10 tahun, Pak. Setelah itu saya cuma spontan aja, Pak. Karena saya panik, Pak. Apanya yang dipukul? Kemudian untuk bantal ada di sana? Bantal boneka? Kalau bantal boneka, iya. Ibu bawa dari mana? Saya bawa dari rumah, Pak. Baik. Bagian apanya yang dipukul, Bang? Yang dipukul bagian apa, Bu? Bagian tengkuk, Pak. Tengkuk, iya. Pundak ya? Pundak, tapi Pak, emang dari iya pundak, Pak. Selain oleh Saena dan Rahmi, eksekusi juga dilakukan oleh pelaku Emi. Setelah dijanjikan akan diberikan uang sebesar 50 juta rupiah. Emi juga mengaku kesal karena ibu korban sering memarahi anaknya. Anak saya dibentak-bentak sama ibu korban. Pernah dibentak sama ibu korban berapa kali? Sering, Pak. Anda dijanjikan berapa oleh saudara SA? 50 juta, Pak. 50 juta untuk membantu ya? Iya, Pak. Jenazah korban sempat disimpan di dalam kontainer hingga malam hari. Ironisnya, pelaku Rahmi sempat mengantar ibu korban ke kantor polisi untuk memberikan laporan terkait hilangnya korban. Di saat itulah 2 pelaku lain yakni Saena dan Emi membawa jenazah korban dengan dimasukkan ke dalam tas ke wilayah Lebak menggunakan sepeda motor. Di Lebak, jenazah korban kemudian diserahkan kedua pelaku lain yakni Yayan dan Ujang untuk membuang dari atas jembatan dengan imbalan Rp100.000. Motif pelaku seperti yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu yang pertama masalah utang piutang, pinjol, kemudian juga adanya dia merasa dendam kepada ibu korban yang menurut pengakuan dia bahwa ibu korban sering memarahi atau sering membentak. Dan yang satu lagi terkait masalahnya adanya penyimpangan seksual, ya, hubungan sesama jenis. Pelaku tega menculik dan membunuh korban karena ibu korban terus-menerus menagih hutang pelaku sebesar 75 juta rupiah. Selain itu, pelaku yang memiliki penyimpangan seksual merasa cemburu ibu korban dekat dengan pacar pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal hukuman mati. Iman Santosa melaporkan untuk NET.